Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Sosiologi Konflik akan coba untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya sendiri adalah perkenalkan, saya sendiri adalah Yuherdi dan saya juga bersama 2 teman saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Novalia Ayu Lestari, dan selanjutnya ada teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Bilky Video Pratama. Baiklah, saya akan memulai duluan untuk mempresentasikan slide kedua kami, yaitu dinamika masyarakat dan sosiologi konflik. Istilah ilmu sosiologi diciptakan oleh Auguste Comte, seorang ilmuwan sosial dari Prancis. Comte meyakini ilmu sosiologi harus bersifat sains dengan landasan filsafat positif. Revolusi industri di Eropa yang mengubah model produksi tradisional menjadi model produksi modern, menghasilkan produk secara massal. Kemunculan kelompok-kelompok pemilik modal yang menguasai sistem produksi telah menyebabkan ketertindasan kalangan yang tidak memiliki modal kecuali tenaga. Hal inilah yang menjadi analisis konflik dalam sosiologi di Eropa, seperti konflik kelas Karl Marx. Pengamatan terhadap fenomena konflik dan dinamika sosial juga sudah muncul di Afrika beberapa abad sebelum kelahiran sosiologi secara formal di Eropa. Berbagai kelompok kepentingan berbasis pada tribal melakukan gerakan kudeta terhadap kekuasaan negara sehingga menciptakan masyarakat dinamis secara politik. Konteks dinamika masyarakat dan konflik ini yang kemudian dianalisis oleh Ibnu Khaldun. Analisis ini melahirkan teori konflik kelompok, dan hukum sosial konflik masyarakat. Ilmu sosiologi, khususnya sosiologi konflik, dilahirkan oleh perubahan sosial dan dinamika gerakan sosial dari masa klasik sampai kontemporer. Menurut Khaldun, sosiologi menjadi bagian dari gerakan sosial itu sendiri karena seorang ilmuwan sosial dalam sejarah adalah reformer. Baik, dilanjutkan dari teman saya. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, yaitu stratifikasi sosial dan konflik. Stratifikasi tidak hanya ditentukan oleh ekonomi semata, melainkan juga prestige atau status dan power atau kekuasaan politik. Konflik muncul dalam setiap entitas stratifikasi sosial. Setiap stratifikasi sosial ini adalah posisi yang pantas diperjuangkan oleh manusia dan kelompoknya, sehingga mereka memperoleh posisi yang lebih tinggi. Ini berarti stratifikasi sosial Weberian bisa disebut sebagai lembaga pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Untuk meraih posisi tertinggi dalam stratifikasi sosial diwarnai oleh tindakan zoekstrasional saja, dan pada kasus lain diwarnai oleh kombinasi tipe-tipe ideal tindakan. Keadaan inilah yang membuat konflik muncul dalam banyak relasi sosial. Pada banyak kasus terjadi kombinasi kepentingan dan setiap unsur stratifikasi sosial, sehingga menciptakan dinamika konflik. Seperti keinginan seseorang yang ingin meraih posisi ekonomi yang lebih tinggi. Pada saat bersamaan, ia juga menginginkan posisi politik juga. Selanjutnya, kita bahas sosiasi dan konflik alamiah. Menurut Simmel, adapun bentuk sosiologi formal ditunjukkan melalui sosiasi. Sosiasi merupakan proses yang menghubungkan bagian-bagian menjadi suatu keseluruhan sistem, menghubungkan antara individu menjadi masyarakat. Sosiasi adalah bentuk tindakan dalam berbagai cara, yaitu banyak. Pada individu tumbuh bersama ke dalam kesatuan dan di dalam kepentingan. Mereka yang terrealisasikan sosiasi melihat pada proses interaksi
sosial sebagai cara menciptakan kesatuan tersebut. Fenomena konflik pun dipandang sebagai bentuk sosiasi. Sosiasi dapat menciptakan asosiasi, yaitu para individu yang berkumpul sebagai kesatuan kelompok masyarakat. Sebaliknya, sosiasi juga bisa melahirkan disasosiasi, yaitu para individu mengalami interaksi saling bermusuhan karena adanya feeling of hostility secara alamiah. Menurut Simmel, ketika konflik menjadi bagian dari interaksi sosial, maka konflik menciptakan batasan-batasan antara kelompok tersebut terbedakan dan terpisah dari kelompok lain. Walaupun konflik menjadi perhatian Simmel, integritas sistem sosial adalah proses organis yang dituju oleh Simmel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baiklah, saya akan membahas mengenai kesadaran kolektif dan gerakan sosial. Konsep sosiologis Durkheim dapat dipahami melalui pembagian masyarakat ke dalam masyarakat mekanik dan organik. Masyarakat mekanik mempunyai conscience kolektif, kesadaran umum yang mendasari tindakan yang bersifat kolektif. Kesadaran umum dapat juga sebagai moral bersama yang koersif pada setiap anggotanya. Bentuk masyarakat berkesadaran kolektif ini seperti kelompok etnis tradisional dan kelompok tribal. Adapun kesadaran organik bersifat lebih kompleks di mana individu terhubung satu sama lainnya atas dasar fungsi kebutuhan. Struktur sosial yang ditandai oleh konflik dari berbagai kelompok melalui kesadaran kolektifnya dan pergeseran moral, kesadaran itulah yang mempengaruhi Durkheim dalam menciptakan sosiologi memperhatikan tatanan sosial. Durkheim merupakan seseorang yang konservatif namun sesungguhnya juga memperhatikan gerakan sos. Pemikiran Durkheim sebenarnya dapat dimanfaatkan dalam menganalisis gerakan sosial dan konflik. Salah satu kunci analisis gerakan sosial Durkheim yakni konsepnya mengenai kesadaran kolektif yang mengikat individu melalui berbagai simbol dan norma sosial. Kesadaran kolektif ini merupakan unsur mendasar dari terjaganya eksistensi kelompok. Melalui kesadaran kolektif, gerakan sosial bisa memunculkan berbagai ketegangan dan konflik berdarah. Seperti yang terjadi dalam masyarakat Prancis pada masa revolusi politiknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konflik kelompok dan perjuangan kelas. Masa Khaldun ditandai oleh dinamika konflik perebutan kekuasaan oleh kelompok yang hidup di masa itu. Masa itu ditandai oleh kemunculan kelompok yang memperebutkan kekuasaan dalam negara kekhalifan. Konflik inilah yang mempengaruhi pemikiran sosiologi konflik Ibnu Khaldun. Sosiologi konflik Ibnu Khaldun memperlihatkan bagaimana dinamika konflik dalam sejarah manusia sesungguhnya ditentukan oleh kesadaran kelompok sosial asobiyah berbasis pada identitas, golongan, etnis, maupun tribal. Filsafah Marx yang berakar pada Darwinisme merujuk pada sifat sosial manusia yang selalu memperjuangkan kebutuhan dasar hidup. Walaupun Marx meyakini bahwa kebutuhan dasar, sebagaimana ia sebut sebagai struktur fondasi, berakar pada kebutuhan materialistik. Pernyataan Marx melalui artikelnya The Class tersebut memberi penekanan bahwa perubahan sosial dalam sejarah masyarakat manusia adalah akibat perjuangan revolusioner kelas. Kelas dan perjuangan kelas kemudian dalam konteks masyarakat kapitalis Marx berada dalam kontradiksi sistem ekonomi kapitalis. Kelas dan perjuangan kelas adalah sumber berjalannya dinamika sejarah.
Baiklah, dari seperti itu saja presentasi kelompok kami. Kami coba akan menyimpulkan tentang konflik serta perjuangan kelas dan lain-lainnya. Menurut pendapat saya, konflik terjadi uh, karena adanya suatu kelompok yang ingin melakukan perubahan. Contoh seperti konflik yang terjadi pada saat tahun 98 ya Yu ya. Tahun 98 itu ada konflik yang juga sangat berkesan bagi bangsa Indonesia yang melakukan perubahan untuk uh, merasakan atau untuk mendapatkan hak suara seperti pemilihan dan sebagainya yang dulunya yang tidak bisa bersuara sekarang bisa menjadi suara. Dulunya pers yang diatur, sekarang pers punya undang-undang yang melindungi dirinya sendiri. Baik, saya begitu saja dari saya. Mungkin ada tambahan Mbak Ayu sama Bang Duki? Kalau menurut saya benar, konflik itu memang terjadi karena adanya keinginan antara individu atau kelompok dalam sebuah perubahan gitu. Jadi terjadilah konflik-konflik seperti itu, konflik-konflik yang sifatnya kecil dan besar itu sering sampai sekarang terjadi di masyarakat. Mungkin itu sih tambahan dari saya. Ya, coba saya menambahkan sedikit saja untuk teori konflik ini, di mana teori konflik ini terdapat dinamika naik turunnya, surut pasangnya setiap permasalahan konflik akan suatu perubahan di suatu sistemnya. Kita ketahui sekarang banyak sistem-sistem yang berubah itu mengenai sosiologi konflik yang dapat kita lihat secara langsung perubahan dan dinamikanya naik atau turunnya seperti itu. Oke, ada lagi Bang Bilke, Mbak Ayu? Kalau tidak ada, mungkin kita tutup. Baik, bisa ditutup. Oke, terima kasih. Sekian dari kami, presentasi kami terlebih kurang. Kalau ada salah kata atau kesilapan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo.